Setelah pertarungan sekian lama, Lu Ming telah sepenuhnya beradaptasi dengan serangan lawan. Meskipun demikian, serangan lawannya aneh, Lu Ming bisa memblokirnya setiap saat. Kadang-kadang, Lu Ming bahkan tidak perlu sengaja menghalangi. Sepertinya olah itu adalah kenyamanan. Ketika pihak lain menyerang, dia secara mendasar akan menyerang dan menghalangi serangan pihak lain. Dasar pengecut. Setelah Lu Ming beradaptasi dengan serangan lawan, ia mulai melakukan serangan balik. Setiap gerakan ditujukan pada kelemahan lawan. Lu Ming seringkali dapat menemukan kelemahan pihak lain tepat pada waktunya dan melakukan serangan balik. Kesadaran pertempuran ini, semakin banyak orang yang berkelahi, semakin terkejut dia. Pada saat yang sama, dia juga merasa gembira. Dalam sekejap mata, mereka berdua saling 100 jurus lagi. Pada saat ini, hibrida manusia ular itu benar-benar dalam posisi yang tidak menguntungkan dan dipaksa mundur oleh Lu Ming. Aku sudah selesai, aku sudah selesai. Tiba-tiba, manusia ular itu mengangkat tombaknya dan kekuatan yang mengejutkan meledak. Lu Ming langsung terpental. Itu jelas merupakan kekuatan puncak Kaisar Surgawi. Setelah hibrida manusia ular itu mengusir Lu Ming, dia tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia berteriak dan berhenti melawan. Saya menang, Lu Ming bertanya. Kamu menang, kata naga itu. Namun, dia sama sekali tidak merasa tidak senang. Sebaliknya, dia sangat gembira. Sepasang matanya mengamati tubuh Lu Ming dari atas ke bawah seolah-olah dia sedang melihat harta karun. Lu Ming merasakan bulu kuduknya merinding. Batuk, senior, siapa kamu? Lu Ming bertanya lagi. Aku, dia penjaga gerbang tempat ini. Kata naga, penjaga gerbang. Lu Ming bingung. Benar sekali. Penjaga gerbang, kalian orang luar harus mengikuti ujian untuk memasuki Pulau Netherworld. Kami, penjaga gerbang, akan mengirim kalian ke pulau-pulau yang berbeda sesuai dengan kinerja kalian. Izinkan saya memberitahu Anda, ada banyak peluang di banyak pulau. Ini akan sangat bermanfaat bagi Anda orang luar, kata naga. Lalu bagaimana kita bisa memasuki Pulau Mata Air Kuning? Lu Ming bertanya lagi. Tentu saja untuk melewati semua tahapan. Baru saja, saya membangkitkan kesadaran Anda. Kesadaran tempur Anda tidak buruk, jadi Anda telah melewati tahap ini. Kata naga, senior, bagaimana kau tahu bahwa kekuatan yang kukendalikan adalah dao seorang penguasa? Apa kau pernah melihatnya sebelumnya? Juga, aku melihat patung-patung di tanah terkutuk di luar, dan semuanya tampaknya berisi kehendak seorang penguasa. Apa yang terjadi? Lu Ming mengajukan pertanyaan. Anda tentu akan tahu pertanyaan-pertanyaan ini setelah melewati semua pos pemeriksaan. Sekarang, Anda akan melewati pulau ini dan pergi ke pulau berikutnya. Kata naga, ayo kita pergi ke pulau berikutnya. Bukankah mereka mengatakan bahwa ada banyak pulau dengan peluang? Apakah pulau ini tidak punya? Pembaruan novel new di novel.bin.com. Mata Lu Ming bergerak cepat ke sana kemari. Berhentilah mencari, tidak ada apapun di pulau ini. Setelah berkata demikian, sosok manusia ular itu bergerak dan menghilang. Petik 2. Lu Ming terdiam. Orang lain punya kesempatan lulus ujian, tapi dia tidak mendapatkan apapun. Lu Ming melangkah maju dengan lesu. Ia melewati pulau itu dan melihat sebuah jembatan terapung di pantai di depannya yang membentang hingga ke pulau berikutnya. Dari kejauhan, pulau itu tampak seperti lautan merah, seolah dipenuhi api. Jelaslah bahwa jalannya sudah diatur. Ia hanya bisa pergi ke pulau ini karena hanya pulau ini yang punya jalan. Pulau-pulau lainnya tidak punya jalan. Lu Ming melangkah ke jembatan ponton dan meningkatkan kecepatannya, bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Ketika Lu Ming mendekati pulau itu, dia menyadari bahwa pulau itu benar-benar tertutup api. Itu seperti gunung yang berapi-api. Aura panasnya dapat dirasakan bahkan dari jauh. Tak lama kemudian, Lu Ming resmi tiba di pulau itu. Sungguh suhu yang tinggi. Lu Ming diam-diam terkejut. Lu Ming dapat merasakan bahwa suhu di bagian manapun dari pulau itu mencapai puluhan ribu derajat. Pada suhu ini, belum lagi orang biasa, bahkan banyak bahan pemurnian keras dan beberapa logam khusus akan berubah menjadi abu. Bahkan Lu Ming harus menyalurkan energinya untuk melawannya. Lu Ming melangkah ke pulau itu. Saat dia melakukannya, jembatan terapung di Gua Mata Air Kuning. Lenyap, Lu Ming mulai berpatroli di daerah itu. Tidak ada apa-apa.
Pulau ini benar-benar sunyi. Tidak ada tumbuhan atau makhluk hidup di sana. Pulau ini seharusnya menjadi tahap kedua. Apa yang akan ada di sana? Lu Ming tidak berani ceroboh dan selalu waspada. Ledakan, ruang. Tiba-tiba, Lu Ming merasakan tanah berguncang. Sepertinya ada raksasa yang berjalan ke arahnya. Ledakan, ledakan. Suara gemuruh itu makin lama makin keras. Tiba-tiba, mata Lu Ming menyipit. Ia melihat seorang raksasa berjalan ke arahnya. Salah satunya adalah raksasa yang diselimuti api. Tubuh Ilis tampak terbuat dari lava. Tingginya puluhan meter dan tampak seperti gunung kecil. Ledakan. Setelah beberapa saat, raksasa itu mengangkat tinjunya dan menghantamkannya ke Lu Ming. Dalam proses penghancuran, tinju raksasa itu menggeliat dan berubah menjadi palu raksasa. Lu Ming dikejutkan oleh kekuatan yang mengerikan itu. Anda tidak bisa menghadapinya secara langsung. Lu Ming mendapat sebuah ide dalam benaknya dan dia cepat mundur. Di tanganku, kau tak akan bisa lepas. Aku akan pergi bersamamu, kata si raksasa. Ia melompat dan melompat dengan kecepatan yang mencengangkan. Ia mendekati Lu Ming dengan kecepatan yang luar biasa dan memukul terus-menerus dengan kedua mencapainya. Bola-bola lava terbang keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi tinju lava, melesat ke arah Lu Ming. Ada terlalu banyak tinju lava, dan masing-masingnya sangat cepat. Lu Ming berusaha sekuat tenaga untuk menghindar tetapi dia tidak dapat menghindari semuanya. Lu Ming hanya bisa menggunakan cara dominasi untuk memadatkan tombak panjang dan membungkusnya ke arah tinju lava. Ledakan. Lu Ming merasakan kekuatan mengerikan mengalir ke arahnya. Tubuhnya langsung terlempar keluar dan menabrak sebuah bukit kecil. Dia menerbitkan seteguk besar darah. Puncak Kaisar Surgawi. Tatapan mata Lu Ming tampak sangat serius. Raksasa lava merupakan puncak Kaisar Surgawi. Untuk tempat ini, sama seperti sebelumnya, Lu Ming tidak bisa mengendalikan kuali 9 naga ilahi. Tanpa kemampuan mengendalikan kuala 9 naga ilahi, Lu Ming hanya bisa mencapai level Kaisar Surgawi bintang 6 dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan fisiknya dan kekuatan dominator, dia tidak akan sebanding dengan pihak lain. Wah, raksasa lava itu melangkah maju dan menyerang Lu Ming dengan kecepatan yang sangat cepat. 2. Meluncurkan yang lain. Menyerang. Ia mendorong dengan kedua tangannya dan sebuah meteorit besar terbentuk. Meteorit itu tertutup oleh lava dan jatuh ke arah Lu Ming. Lu Ming mengerahkan segenap tenaganya dan menusukkan cahaya tombak yang menggetarkan. Namun, cahaya tombak Lu Ming hancur karena hantaman meteorit itu. Meteorit yang sangat besar mendarat di tubuh Lu Ming. Lu Ming terpental lagi dan muntah darah. Lu Ming merasa seolah-olah tubuhnya akan terbelah. Lahar yang mengerikan itu melilitnya, dan dia merasa seolah-olah tubuhnya akan berubah menjadi abu. Kalau bukan karena dia yang mengedarkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan untuk menangkisnya dengan keahlian tenaga, mungkin dia tidak akan mampu menahannya. Akan tetapi magma raksasa itu tidak berhenti dan melancarkan pukulan lagi. Lu Ming sudah terluka. Bagaimana mungkin dia masih punya kekuatan untuk melawan? Dia terlempar dan lukanya semakin parah. Semua tulang dan tulang di tubuhnya telah hancur berkeping-keping. Lu Ming sama sekali bukan tandingan raksasa lava itu. Bahkan jika ia mengerahkan seluruh kemampuannya, ia hanya setara dengan Kaisar Surgawi bintang 6. Ada perbedaan besar antara dirinya dan Kaisar Surgawi puncak. Lu Ming terluka parah dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Apakah saya akan mati di sini hari ini? Lu Ming punya sebuah pikiran dalam benaknya. Dia tidak mau, sangat tidak mau. Pada saat yang sama, dia mengkhawatirkan Xie Nianxing, Lu Xiangxiang, dan yang lainnya. Dia telah menghadapi situasi yang sulit dan berbahaya. Bagaimana dengan Xie Nianxing dan yang lainnya? Ile tidak mau menyerah dan ingin melawan. Dia dengan putus asa mendesak kuali 9 naga ilahi. Namun, ada kekuatan antara langit dan bumi yang terlalu kuat dan sepenuhnya menekan kuali 9 naga ilahi. Wah, raksasa magma mendarat di samping Lu Ming dan menatapnya. Kamu terlalu lemah. Raksasa magma itu membuka mulutnya. Magma di tubuhnya mengalir, dan ekspresinya tidak bisa dilihat sama sekali. Semua, jika kau ingin membunuhku, bunuh saja aku. Jika kau ingin mempermalukanku, jangan pernah berpikir untuk melakukannya. Lu Ming berkata dengan dingin. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu sekarang.
Raksasa magma itu tampak tersenyum dan melanjutkan, aku tidak akan membunuhmu sekarang, tetapi itu tidak berarti aku tidak akan membunuhmu di masa depan. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Aku akan memberimu waktu 50 tahun. Kau hanya bisa tinggal di pulau ini selama 50 tahun ke depan. Kau harus menemukan cara untuk mengalahkanku. Jika kau tidak bisa mengalahkanku setelah 50 tahun, aku akan membunuhmu dan menghancurkan jiwamu. Kau mengerti? Setelah mengatakan itu, raksasa magma itu berbalik dan pergi. Tak lama kemudian, dia menghilang dari tempat ini. Memberiku waktu 50 tahun, apakah ini ujian? Lu Ming merenung. Kemudian, Lu Ming duduk bersila dan mengedarkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan itu dengan sekuat tenaga untuk memulai penyembuhan. Meskipun lukanya parah, luka itu tidak merusak inti tubuhnya. Di bawah pengaruh gulungan kuno yang tidak dapat dihancurkan, dia pulih dengan cepat. Tidak lama kemudian, Lu Ming pulih sepenuhnya. Jika aku ingin mengalahkan raksasa magma dalam waktu 50 tahun, kekuatan tempurku setidaknya harus lebih kuat dari Kaisar Surgawi Puncak biasa. Setelah lukanya sembuh, Lu Ming harus memikirkan masalah ini. 50 tahun mungkin terasa lama, tetapi bagi orang awam, itu akan berlalu dalam sekejap mata. Akan sulit untuk melampaui puncak Kaisar Surgawi biasa dalam 50 tahun. Mengingat situasi Lu Ming saat ini, hanya ada dua cara agar kekuatan tempurnya melampaui kekuatan seorang Kaisar Surgawi Puncak biasa. Yang pertama adalah terobosan fisik. Lu Ming kini telah mengolah teknik misterius 7 dewa hingga pertengahan tahap ke-6. Kekuatan fisiknya setara dengan Kaisar Surgawi Bintang 4, atau ia mungkin dapat menekan Kaisar Surgawi Bintang 4 biasa. Selama ia mengolah teknik misterius 7 dewa hingga tahap akhir tahap ke-6, kekuatan fisiknya akan meroket dan ia akan setara dengan puncak Kaisar Surgawi. Selain kekuatan jalan dominasi, Lu Ming yakin bahwa ia dapat mengalahkan raksasa lava. Namun, akan sangat sulit untuk meningkatkan teknik misterius 7 dewa setelah ia mengolahnya hingga tingkat ini. Jika dia berkultivasi selangkah demi selangkah, akan normal baginya untuk menghabiskan waktu puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun. Para ahli di antara para kultivator tubuh purba membutuhkan waktu yang lama untuk menerobos setiap langkah. Alasan mengapa Lu Ming bisa menembus begitu cepat sebelumnya adalah karena ia memiliki terlalu banyak kesempatan. Ia telah memperoleh berbagai harta karun langka satu demi satu. Setiap harta karun itu adalah harta karun langka di dunia. Tubuh fisik Lu Ming menerobos satu demi satu setelah memurnikan harta karun tersebut. Jika Lu Ming berkultivasi selangkah demi selangkah, kondisi fisiknya tidak akan mampu mencapai levelnya saat ini. Hampir mustahil untuk mengolah tubuh fisiknya ke tingkat puncak Kaisar Surgawi dalam waktu 50 menit. Bertahun-tahun. Jalan kedua adalah mengolah dao penguasa hingga mencapai puncak Kaisar. Jalan dominasi Lu Ming terlalu kuat. Jalan itu memungkinkannya melintasi seluruh wilayah. Selama ia mengolah jalan dominasi hingga ke puncak alam Kaisar Agung, kekuatan tempur Lu Ming akan setara dengan puncak Kaisar Surgawi. Kemudian, dengan kekuatan tubuh fisiknya, ia dapat mengalahkan raksasa lava. Akan tetapi, untuk mencapai puncak Kaisar dalam 50 tahun bahkan lebih sulit daripada menerobos tubuh fisik. Semakin tinggi wilayahnya, semakin sulit pula untuk menerobosnya. Sebelumnya, Lu Ming mampu menerobos terus-menerus karena ia telah memahami kehendak dominator pada patung tersebut. Namun, ia membutuhkan waktu puluhan tahun. Bab-bab baru akan diperbarui sepenuhnya di endofal.com. Sekarang, bahkan lebih mustahil baginya untuk memahaminya sendiri dan menerobos dalam waktu 50 tahun. Namun, Lu Ming harus melakukannya. Lu Ming tidak ragu bahwa jika dia tidak bisa mengalahkan pihak lain 50 tahun kemudian, dia pasti akan dibunuh oleh pihak lain. Apa yang harus saya lakukan? Pikiran Lu Ming sedang berpacu. Ini pasti ujian. Kalau tidak, dia bisa membunuhku sekarang juga. Karena ini ujian, pasti ada peluang untuk bertahan hidup. Ngomong-ngomong, manusia ular itu berkata bahwa ada beberapa peluang di beberapa pulau. Mungkin ada peluang serupa di pulau ini yang dapat membantuku menerobos. Mendengar hal ini, mata Laming berbinar dan dia mulai mencari di pulau itu. Pulau itu tidak terlalu besar. Luasnya beberapa ribu mil. Tak lama kemudian, Lu Ming berhasil melewatinya. Tidak ada apa-apa. Tidak ada tumbuhan atau kehidupan di pulau ini.
Yang ada hanya api dan hanya satu danau lava. Suhunya sangat tinggi, setidaknya belasan kali, atau bahkan 100 kali lebih tinggi dari suhu di luar. Tidak ada apa-apa di sini. Bagaimana aku bisa menerobosnya? Lu Ming tengah berpikir keras. Sialan, sialan, sialan. Pada saat ini, ledakan dahsyat kembali terdengar. Raksasa lava besar telah datang lagi. Bocah, apa yang kau pikir kau bisa mengalahkanku hanya dengan berdiri di sini dalam keadaan yang terjadi? Aku akan menghajarmu. Raksasa lahar itu menderu-deru. Lengannya berubah menjadi palu besar dan menghantam Lu Ming. Jangan berpikir begitu. Aku mudah diganggu. Lu Ming sangat marah dan bertengkar dengan pihak lain. Namun, setelah beberapa gerakan, Lu Ming terjatuh ke tanah dan terluka parah. Menurutku kamu mudah menindas, jadi kenapa? Kalau kamu punya kemampuan, pukul saja aku. Raksasa magma itu berteriak dengan nada yang sangat menyebalkan. Setelah itu, dia tertawa dan pergi. Lu Ming sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Selama ini, dialah yang menindas orang lain. Kali ini, dia ditindas oleh orang besar yang bodoh. Dia benar-benar tertekan. Tidak, aku harus menerobos dalam waktu 50 tahun. Aku tidak boleh mati di sini. Menatap mata Lu Ming menjadi penuh tekad dan dia mulai menyembuhkan luka-lukanya. Setelah luka-lukanya sembuh, Lu Ming mulai memahami jalan sang guru. Saat Lu Ming memegangnya, raksasa lava tidak datang untuk menghadapinya. Refleksi tidak mengenal waktu, dan dalam sekejap mata, setahun telah berlalu. Pada tahun lalu, Lu Ming fokus pada pengembangan jalur dominasi, tetapi dia tidak mendapatkan sedikit pun keuntungan. Kemajuannya lambat. Tidak, aku tidak bisa mencapai puncak kaisar dalam 50 tahun jika ini terus berlanjut. Lu Ming mendekat pada dirinya sendiri. Bahkan jika dia menghabiskan waktu beberapa kali lebih banyak untuk hal itu, dia tetap tidak akan bisa memahaminya seperti yang diinginkannya. Seperti ini, bakat Lu Ming sudah cukup tinggi. Jika orang lain, jika mereka tidak mempunyai kesempatan dan membayangkan demi memaksakan, mereka tidak akan mampu melakukannya bahkan 50.000 tahun, apalagi 50 tahun. Sialan, sialan, sialan. Pada saat ini, magma raksasa muncul lagi setelah setahun. Saat dia muncul, dia mengangkatnya dan menghantamkannya ke bawah. Tentu saja, Lu Ming tidak sebanding dengan lawannya. Tak lama kemudian, dia terluka parah. Bocah, kau sama sekali tidak berubah. Kurasa kau akan mati dalam 50 tahun. Raksasa lava itu pergi setelah mengatakan ini. Lu Ming sangat marah hingga dia membekukan darah. Terutama muncul dari magma raksasa itu membuat Lu Ming sangat marah hingga dia mengocehkan giginya. Namun, Lu Ming tidak punya pilihan selain mempertimbangkan kembali masalah substrat. Tidak mungkin mencapai puncak Kaisar Agung dalam 50 tahun tanpa bantuan dari luar. Mempertimbangkan aku mengolah tubuh fisikku. Ada api di mana-mana dan suhunya sangat tinggi. Jika aku terus membakar tubuhku, akan lebih baik di iklim dingin untuk mempertahankan diriku sendiri. Rekomendasikan aku mengolah tubuh fisikku dan memiliki secercah harapan. Lu Ming berpikir sejenak dan memutuskan untuk mengolah tubuh fisiknya. Bukan hanya karena lingkungannya, ada alasan lain. Hanya ada satu hambatan dalam menghancurkan tubuh fisik. Begitu tantangan ini ditembus, kekuatan fisik Lu Ming dapat mencapai puncak alam Kaisar Surgawi. Namun, Lu Ming hanyalah seorang Kaisar Agung Bintang 5. Ia harus menghadapi dua tantangan sebelum dapat mencapai puncak alam Kaisar Agung. Lebih mudah menembus satu kemacetan daripada dua kemacetan. Setelah mengambil keputusan, Lu Ming meninggalkan jalan dominasi dan mulai mengolah tubuh fisiknya. Lu Ming mengesampingkan perlindungan di permukaan tubuhnya dan mengaktifkan teknik misterius 7 dewa. Tiba-tiba, suhu di luar mencapai puluhan ribu derajat Celcius dan membekukan tubuh Lu Ming. Ci. Tubuh Lu Ming mengeluarkan suara mendesis. Asyik, otot-otot Lu Ming bergetar. Ketika otot-ototnya bergetar, suhu tinggi di luar meresap ke dalam tubuh Lu Ming, membantu menenangkan tubuhnya. Setelah mengacungkan beberapa saat, Lu Ming mengeluarkan obat kaisar dan menyalurkan energinya untuk membantu memukulnya. Beberapa hari kemudian, Lu Ming berhenti menaruhnya. Ini efektif. Kecepatan bicara di sini beberapa kali lebih cepat daripada di tempat lain, tetapi saya tidak dapat menerobos dalam 50 tahun. Lu Ming mengerutkan kening sambil berpikir keras.
Di tempat ini, dengan bantuan suhu tinggi, memang lebih cepat mengolah tubuh fisik daripada di luar. Namun, tidak terlalu cepat sampai berlebihan. Lu Ming membayangkan akan sulit untuk mengolah ke tahap akhir dari tahap ke-6 dalam waktu 50 tahun. Ayo pergi ke danau lava itu. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar saat ia memikirkan danau lava. Ada danau lava di pulau itu, dan suhunya setidaknya puluhan kali lebih tinggi daripada di luar. Lu Ming ingin merangkul dengan bantuan danau lava. Ini adalah cara yang kejam dan ekstrim. Namun, Lu Ming tidak punya pilihan lain sekarang. Ayo pergi. Memikirkan hal ini, Lu Ming berlari menuju danau lava. Ketika dia tiba di danau lava, gelombang panas yang mengerikan melonjak ke arah Lu Ming. Suhunya 10 kali lebih tinggi daripada tempat lain, ikuti novel terbaru on novel.com. Dia hanya berdiri di samping, tapi suhu di sini sudah sangat mengerikan. Lu Ming tidak punya pilihan selain menyalurkan energinya untuk melawan. Mari kita biasakan diri dengan lingkungan sekitar terlebih dulu. Lu Ming tidak terburu-buru untuk menyelam ke danau lava. Suhu di sana terlalu tinggi. Jauh dari lava biasa, terlalu mengerikan. Jika Lu Ming melompat langsung ke bawah, dia mungkin akan meleleh karena kekuatan tubuhnya. Tiba-tiba, Lu Ming berdiri di tepi danau lava, meletakkan pemeliharaannya, dan mulai menutupnya. Begitu dia melepaskan pembelaannya, suhu yang sangat tinggi menyelamatkan seluruh tubuh Lu Ming, seolah-olah tubuhnya akan terbakar. Ci, asap hijau mengepul dari tubuh Lu Ming dan dia merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya. Namun, Lu Ming bahkan tidak mengerutkan keningnya. Rasa sakit ini bukan berarti apa-apa dia. Memang benar, Lu Ming merasa bahwa lingkungan di sini akan lebih efektif. Lu Ming menunjukkan ekspresi gembira. Kemudian, dia menenangkan napasnya dan fokus pada pemecahnya. Waktu berlalu dengan cepat, dan 3 tahun berlalu dalam sekejap mata. Lu Ming telah beradaptasi sepenuhnya dengan suhu tinggi danau lava. Dalam 3 tahun terakhir, raksasa lava tidak datang mencari Lu Ming. Asyik. Tiba-tiba, Lu Ming membuka matanya dan melompat ke dalam lahar. Adaptasi 3 tahun sudah cukup. Saat ini, dia ingin menggunakan magma untuk mendinginkan tubuhnya. Sudah lebih dari 4 tahun sejak ia datang ke pulau ini. Waktu berlalu dengan cepat, dan 50 tahun akan berlalu dalam sekejap mata. Ia harus memanfaatkan waktu. Setelah melompat ke dalam lahar, Lu Ming tenggelam ke dalamnya dan lahar yang mengerikan itu menyelamatkan dirinya. Itu menyakitkan. Itu sangat menyakitkan. Lu Ming menyadari bahwa kulitnya mulai mencair. Setelah itu, otot-ototnya juga mulai mencair. Blokir itu. Lu Ming menggeram. Dia mengedarkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan untuk memulihkan dirinya dengan cepat sementara pada saat yang sama, dia mengedarkan teknik misterius 7 dewa untuk menggunakan suhu tinggi guna meredam tubuhnya. Pada akhirnya, itu masih diblokir oleh Lu Ming. Menahannya. Meskipun dia tidak merasakan sakit sepanjang waktu, efek dari mekanisasi di sini memang jauh lebih besar. Ini adalah metode yang sangat ekstrim. Orang biasa tidak akan mampu. Ini karena tubuh fisik terus-menerus dalam proses pencairan dan penyembuhan, maju mundur. Berapa banyak orang yang dapat menahan rasa sakit seperti itu? Begitu saja, Lu Ming fokus pada pukulannya. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, lebih dari 20 tahun telah berlalu. Lu Ming telah berada di pulau ini selama hampir 30 tahun. Namun, tubuh fisik Lu Ming masih belum mencapai terobosan, masih berada di tengah tahap ke-6. Tidak cukup, teruskan turun. Lu Ming mulai tenggelam. Semakin ia menyelam, suhu danau lava akan semakin tinggi. Setelah turun beberapa ratus meter, suhu di sini beberapa kali lebih tinggi daripada di atas. Lu Ming terus-menerus berevolusi. Tak jauh dari situ, raksasa magma tengah memperhatikan. Anak ini punya tekad dan ketegasan. Dia kejam pada dirinya sendiri. Lumayan. Raksasa magma itu membeku. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Lu Ming terus menyimpannya, sama sekali lupa waktu. Sesekali, dia akan tenggelam sebentar. Pada akhirnya, dia hampir mencapai dasar. Danau lava, terobosan. Pada hari ini, Lu Ming mengeluarkan geraman pelan. Otot dan tulangnya bergetar hebat, mengeluarkan ledakan. Ada juga raungan naga. Ledakan. Lahar di sekitar mereka meledak terus-menerus, dan dasar danau lava tampaknya telah terjadi.
Binatang bergelombang. Ledakan. Raksasa pembohong. Tiba-tiba lahar itu meledak dan sesosok tubuh keluar dari danau lahar itu. Sosok ini memancarkan aura yang mengejutkan. Sosok ini tentu saja adalah Lu Ming. Pada saat ini, otot-ototnya gemetar dan ki serta darah di meridiannya melonjak seperti naga yang marah. Dia sangat kuat. Dia telah berhasil menerobos. Tubuh fisiknya akhirnya membuat terobosan dan mencapai tahap akhir tingkat ke-6. Teknik misterius milik Tuan. 7. Pada level ini, kekuatan tubuhnya setara dengan puncak Kaisar Surgawi. Itu hampir dibudidayakan untuk puncak. Setelah waktu yang lama, aura di tubuh Lu Ming tersembunyi. Lu Ming mendapat ide dan bagian pakaian muncul di tubuhnya. Pakaian Is telah lama terbakar di danau lahar. Setelah 46 tahun, akhirnya aku berhasil menembusnya. Mata Lu Ming berbinar dan melengkung membentuk senyuman. Sudah 46 tahun sejak dia datang ke pulau ini. Selama 46 tahun ini, Lu Ming tidak bergantung pada apapun. Harta karun yang langka, dia hanya mengandalkan kegigihannya sendiri untuk menerobos rintangan dan dorongan. Tubuh fisik menuju puncak, 46 tahun. Jika orang-orang tua dari para ahli tubuh purba itu tahu bahwa dia telah mengolah tubuh fisiknya hingga tingkat ini, mereka mungkin akan tercengang.